Halo guys, di video kali ini gue akan membacakan alur cerita anime Dosanko Gal wa Namara Menkoi. Anime yang menceritakan Tsubasa Shiki, siswa SMA yang baru saja pindah ke kota Kitami, Hokkaido. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan gadis Gyaru super cantik bernama Fuyuki Minami. Tsubasa terpesona ketika melihat Gyaru itu dengan rok pendek, pakaian tipis di tengah dinginnya salju. Nah, terus gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak aja ceritanya. Di tengah lebatnya hujan salju, terlihat ada sebuah mobil taksi yang sedang melintas. Di dalam mobil itu, terlihat ada seorang pemuda yang sedang memegang HP-nya, sembari melihat isi chat ayahnya, yang dikatakan tidak bisa menjemputnya. Nah, pemuda ini bernama Tsubasa Shiki. Ia baru saja pindah dari Tokyo ke Hokkaido, dikarenakan urusan keluarga. Lalu setelah itu, ia pun turun di sebuah halte. Yah, meskipun sudah diperingatkan sama bapak taksinya ya, yakin mau turun di sini. Akan tetapi, Tsubasa menjawab iya, nggak apa-apa, kayaknya udah deket nih. Nah, saat pertama kali menginjakkan kakinya, Tsubasa benar-benar kagum. Hokkaido beda banget ya, sama Tokyo, sunyi, udara yang segar, dan pastinya dingin. Nah, di tengah super dinginnya Hokkaido, seketika meleleh, nyes. Manakala ia melihat gadis Gyaru super cantik tepat di depan matanya. Tapi yang membuatnya bingung, di cuaca yang dingin begini, kenapa ia tidak memakai baju yang tebal? Udah gitu, roknya juga pendek lagi. Nggak kedinginan itu. Padahal dia sendiri aja udah mau membeku rasanya. Lalu setelah itu, Tsubasa pun menanyakan alamat kepada gadis itu. Gadis itu pun menunjukkan alamatnya. Tapi ketika ingin jalan, gadis itu menanyakan balik. Yakin mau jalan kaki? Mungkin 3 jam loh baru nyampe. Nani? Karena tidak ada taksi ataupun kereta, Tsubasa pun menunggu bis atas ajakan gadis itu. Yang mana gadis itu sebetulnya juga sedang menunggu bis. Lalu kemudian, karena terlihat asing, gadis itu pun menanyakan alamat Tsubasa. Tsubasa menjawab, "Aku dari Tokyo." Seketika, gadis itu terkejut. Kok ada orang yang mau pindah ke sini? Ini kan pedesaan. Namun, justru itu yang dicari Tsubasa. Meskipun tinggal di kota, kehidupannya malah seperti orang kampung. Lalu gadis itu bertanya lagi, "Berapa usiamu? Di mana kamu sekolah?" Dan ternyata, keduanya memiliki usia sama dan sekolah yang sama pula. Hal ini membuat gadis itu excited dan seketika langsung akrab. Tuh lihat, main gandeng aja cok. Jiwa jomblo Tsubasa pun mana tahan melihat cewek super cantik dan seimut itu nempel banget samanya. Dan bahkan ketika bisnya datang, dilupakan coy sama Tsubasa saking terpesonanya sama keimutan cewek itu. Tapi untung sebelum gadis itu pergi, Tsubasa sempat menanyakan namanya yang bernama Fuyuki Minami. Lalu keesokan harinya, Tsubasa pun pindah juga ke sekolah barunya di SMA Hokkaido. Saat itu, Tsubasa sudah pesimis ketika melihat sekelilingnya tidak ada gadis yang kemarin ia temui. Padahal dia sudah berharap kalau mereka itu bisa sekelas. Akan tetapi, hal mengejutkan tiba-tiba muncul. Minami secara mengejutkan datang dari arah pintu belakang dan mengatakan, "Wah, kebetulan sekali ya kita sekelas." Lalu di saat jam pelajaran, Tsubasa tiba-tiba merasa kedinginan. Dan anehnya, teman sekelasnya tidak ada satupun yang merasakan kedinginan. Terus kalau ditengok-tengok juga, nggak ada satupun yang memakai jaket ataupun selimut. Gokil orang-orang di sini tuh. Nah, melihat Tsubasa kedinginan, Minami pun memberikan selimutnya kepada Tsubasa. Tsubasa pun senang banget, apalagi yang ngasihkan Minami. Lebih senang lagi dia. Cuaca yang tadinya dingin seketika jadi anget. Lalu setelah itu, dikarenakan sudah meminjamkan selimut, Minami pun meminta imbalan berupa pulang bareng bersamanya. Wait, bukannya ini rezeki ya? Nah, di saat perjalanan mereka, Minami menanyakan beberapa pertanyaan, seperti, "Udah punya pacar belum? Di Tokyo kalau pacaran kemana sih?" Tsubasa juga bingung mau menjawab apa. Wong dianya juga jomblo, mana tahu dia. Yang dia tahu paling ke Harajuku doang, itu pun taunya dari internet. Tapi meskipun begitu, tetap aja Minami ini iri karena di Kitami sepi, tidak banyak tempat hiburan.
Apalagi musim dingin kayak gini, ya di rumah aja. Nah, berhubung besok hari libur, Minami pun mengajak Tsubasa ke rumahnya. Tsubasa sebenarnya menolak karena di dalam hidupnya tak pernah sekalipun berkunjung ke rumah cewek. Tapi apa daya mas bro, godaan ini terlalu berat. Alhasil setelah dirayu, Tsubasa pun menerimanya. Lagian siapa juga yang nolak, rezeki kayak gitu nggak datang 2 kali coy. Besok harinya, Tsubasa datang ke rumah Minami. Dan seperti biasa, karena ini pertama kali baginya, dia pun gugup. Terus udah gitu nyambutnya pakai pakaian kayak gitu lagi ya kan? Ya makin gugup lah dia ini. Dan nggak sampai di situ aja, emak sama bapaknya nggak ada di rumah lagi. Wah, ini sih bahaya. Apalagi momennya pas berduaan di ruangan kayak gini. Lebih bahaya lagi. Dimana ketika ingin menyiapkan minuman, air minumnya malah tumpah sehingga mengenai bajunya Minami. Alhasil dia harus ganti baju. Nah, setelah ganti baju, malah suasana semakin panas. Baju yang dikenakan Minami membuat Tsubasa gagal fokus. Ya iyalah cuk, gimana nggak bikin pangling? Wong modelannya aja begitu, jadi serba salah kan? Dilihatin begitu, nggak dilihatin mubazir. Udah gitu, film yang mereka tonton juga film begituan lagi. Aduh. Tetapi ketika lagi asyik nonton film, Minami malah ketiduran. Dan gak enak buat dibangunin, Tsubasa pun membiarkannya hingga Minami bangun sendiri. Dan ketika sore tiba, Tsubasa pun pamit pulang. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba Minami menyusul. Minami meminta maaf karena gak bisa nemenin dan malah ketiduran. Tapi Tsubasa menghiraukannya dan justru lebih khawatir Minami yang keluar rumah tanpa memakai pakaian tebal. Lalu kemudian karena belum sore-sore amat, Minami pun mengajak Tsubasa ke Seiko Mart buat ngabisin sisa-sisa waktu hari ini. Keesokan harinya, Tsubasa terlihat termenung sambil melihat sebuah poster. Nah, yang dia lihat ternyata adalah poster pengumuman adanya festival musim dingin. Minami yang melihat itu secara refleks langsung mengajaknya tanpa peduli apa jawaban Tsubasa. Tsubasa yang menerima ajakan itu tentu senangnya bukan main, karena baginya ini tuh sudah seperti kencan. Lalu setelah itu ketika di rumah ibunya, Minami juga mengajaknya pergi jalan-jalan. Namun karena sudah membuat janji dengan Tsubasa, tentu Minami menolaknya. Yah, pergi sama Tsubasa kan jarang-jarang ya, kalau sama keluarga kan sering. Lalu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tsubasa dan Minami pergi juga ke acara festival. Namun yang bikin pangling, aduh, outfit casual Minami itu loh, bikin Tsubasa teriak-teriak. Nah, kemudian mereka langsung deh keliling-keliling, seperti foto di boneka salju sambil muka yang terlihat ngehalu. Terus membeli makanan dan memberikannya sedikit kepada Minami. Terus main lempar salju, main prosotan, hingga membeli teh hangat. Nah, di saat lagi santai-santai, Tsubasa berkata, meskipun tinggal di Tokyo, dia jarang mengalami hal-hal menyenangkan seperti ini. Makanya Tsubasa berterima kasih karena telah memberikan kenangan indah seperti ini. Apalagi ditemani cewek cakep seperti Minami. Lengkap dah. Nah, begitu juga dengan Minami. Dia juga merasakan hal yang sama. Terakhir kali dia kesini tuh saat dia masih SD. Dan saat itu dia sangat senang. Tapi hari ini dia ragu apakah orang yang bersamanya saat ini merasakan hal yang sama juga. Dan ternyata ya sama. Maka dari itu Minami bersyukur bisa tinggal di Hokkaido dan berjumpa dengan Tsubasa. Dan di akhir setelah mengucapkan kata-kata yang keren, malah kepleset. Tapi untung ditangkap Tsubasa dan berakhir dengan epic moment. Awas ya yang jomblo, jangan iri. Lalu keesokan harinya Minami memamerkan masakan Hokkaido yang katanya enak-enak. Contohnya masakan cepat saji ini, biar Tsubasa tahu lebih banyak tentang Hokkaido. Tapi yang awalnya pengen pamer, malah kebalik cuk. Minami sendiri yang jadi iri. Melihat bekal makanan Tsubasa, dia berkata, "Wah, apa-apaan ini? Ini mah makanan khas dewa, enak banget cuk." Lalu setelah selesai makan-makan, terkuak deh sebuah fakta yang ternyata Tsubasa belum pernah makan mie kemasan. Nah, hal ini membuat Minami kaget. Yang benar aja, masa sekelas mie kemasan aja belum pernah makan? Dan gak cuma itu aja, selain belum pernah makan mie kemasan, dia juga belum pernah ke minimarket.
dan juga belum pernah ke festival bareng teman-teman. Anjir, lu sebelumnya tinggal di mana sih, Cok? Di Goa. Minami aja sampai kaget. Apa kamu anak orang kaya? Begitu katanya. Nah, karena penasaran, Minami pun ngajak Tsubasa ke rumahnya. Yang sebenarnya Tsubasa menolak. Tapi karena godaan cewek gal itu terlalu kuat, ya udahlah ya, tentu aja diterima. Kemudian mereka pun pergi ke rumahnya Tsubasa. Namun saat di perjalanan, lagi dan lagi, godaan cewek gal itu berat cuy. Kelakuan Minami ini random banget. Gimana ceritanya coba ngajak main ke rumah salju yang ukurannya sekecil itu? Ya udah pasti sempit lah, dan imanku pun tergoda. Nah, yang lebih sial lagi ketika asik lagi berduaan, kepergok sama nenek. Ya udah, auto panik nggak? Ya panik lah. Masa enggak? Tapi sepertinya kesalahpahaman ini tak berlangsung lama. Soalnya habis itu langsung akep aja Minami sama neneknya Tsubasa. Lalu setelah itu Tsubasa diajak pulang sama sang nenek. Tsubasa juga udah tahu sih hal ini akan terjadi. Soalnya sang neneknya ini overprotective banget. Beliau tidak mengizinkan Tsubasa dekat sama seseorang, apalagi memiliki hubungan dengan sembarang orang. Masa-masa indah ini harus cepat berlalu, begitu pikir Tsubasa. Namun sepertinya hal ini tidak dibiarkan begitu aja oleh Minami. Dia pintar banget menjilat dengan ngebaik-baikin neneknya Tsubasa yang mengatakan, "Nenek, jangan pakai payung di tengah turunnya salju, ntar bisa kepleset. Kalau kepleset, terus terluka gimana?" Dan juga untuk menambah kesan anak baiknya, Tsubasa dan Minami mengantarkan sang nenek ke rumah sambil membawa barang bawaannya. Tak lama kemudian, ketika sampai di rumah, Minami terkejut melihat rumah yang sangat besar. Tuh kan, ini mah beneran anak orang kaya, Cok. Foto dulu lah. Nah, melihat tingkah Minami yang agak lebay, membuat sang nenek jadi lebih khawatir. Tapi ketika melihat senyuman Tsubasa yang begitu lepas, membuat sang nenek tersadar. Sudah lama sekali ya melihat Tsubasa tidak senyum seperti itu. Terakhir kali kapan tuh? Mungkin SD? Maka dari itu, neneknya pun percaya sepertinya gadis itu bukan gadis yang jahat. Keesokan harinya, Tsubasa dan seluruh teman sekelasnya pergi melakukan perjalanan Dharma wisata. Minami terlihat senang sekali dan Tsubasa merasa malu dikarenakan gak jago dalam bermain ski. Nah, di tengah-tengah perbincangan mereka, tanpa disadari, ada sesosok cewek gal super imut duduk di sebelah Tsubasa. Cewek gal itu bernama Sayuri Akino yang dikatakan sebagai cewek gal paling sempurna karena memiliki sifat yang kalem dan juga cantik. Jarang kan ada cewek gal yang seperti itu, makanya Minami pengen banget berteman dengannya. Tapi ketika disapa, Akinonya cuek bebek. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Semua murid dibagi dalam 3 kelompok. Dari kelompok yang paling jago sampai yang paling tidak bisa bermain ski. Dikarenakan tidak bisa bermain ski, Tsubasa pun dikelompokkan di grup yang orang-orangnya bapuk semua. Tapi yang namanya rezeki emang gak kemana ya kan? Beruntung, di grup itu cuma ada 1 orang, dan orang tersebut adalah Sayuri Akino. Nah, Tsubasa mencoba menyapanya, tapi ketika ingin disapa, Akinonya malah pergi. Terus nggak jadi deh. Di saat itu juga, Akino terlihat belajar ski sendirian, tapi yang namanya nggak jago, ujung-ujungnya jatuh juga. Melihat hal tersebut, Tsubasa langsung menolongnya. Lalu ketika ditolong, Minami datang sambil memamerkan skillnya, terus berkata, "Gimana? Aku keren kan?" Habis itu pergi lagi. Emang dasar ya, datang-datang cuma pamer doang. Melihat keakrabannya dengan Minami, Akino bertanya, "Apa kalian pacaran?" "Tentu saja tidak," kata si Tsubasa. "Kami hanya berteman." Akino juga menambahkan kalau dia itu iri sama Minami karena dia memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu populer dan mudah bergaul, padahal mereka sama-sama cewek gal. Tak lama kemudian, ketika jam istirahat, Tsubasa lupa membawa sumpit. Alhasil, dia pun kembali ke bis guna mengambil sumpitnya. Namun ketika balik, dia malah melihat Akino yang lagi buka baju sambil ngelap-ngelapin badannya yang basah.
Dan seketika terbengonglah mereka berdua, nggak bisa berkata apa-apa. Maaf Akino-san, sumpah, aku nggak lihat apa-apa. Tae, modus aja ini Tsubasa. Tapi ketika ingin pergi, Akino malah menahannya dan meminta Tsubasa untuk menemaninya makan. Lalu Akino berkata, aku tuh mudah berkeringat, makanya aku selalu sendirian, karena aku nggak pengen ada orang yang tahu. Tapi kamu tadi melihatku, bukannya itu memalukan? Tentu saja tidak, itu bukanlah hal yang memalukan, balas Tsubasa. Nah, di tengah-tengah seriusnya perbincangan itu, Akino mengajari Tsubasa bermain game, karena ternyata seumur hidupnya dia tak pernah sekalipun main game. Hah? Seriusan? Lu tinggal di mana, Cok? Di Goa? Apa gimana? Main game aja nggak pernah. Nah, singkat cerita, setelah berjam-jam mengajari Tsubasa main game, sampai lupa waktu, mereka pun kembali bermain ski. Tsubasa berkata, kalau aku bisa bermain ski sampai ke bawah tanpa jatuh, maukah kau berteman dengan Minami? Gak cuma Minami doang sih, aku juga mau berteman denganmu. Akino menyetujuinya, dan mereka pun meluncur bersama. Belok kiri, belok kanan, sat. Mereka pun berhasil dengan mudah bermain ski, hanya dalam 1 hari. Buset, main game aja nggak bisa-bisa, Cok. Main ski sebentar aja langsung jago. Tapi kocaknya, ketika meluncur, Akino tidak tahu cara menghentikannya. Tapi untung Minami datang dan membantunya menghentikan lajur skinya. Tapi ujung-ujungnya tetap jatuh juga sih. Nah, setelah kejadian itu, Akino meminta maaf kepada Minami karena selama ini cuek kepadanya. Minami memaafkannya dan setelah itu langsung deh temenan. Tapi setelah temenan, deketnya malah sama Tsubasa. Minami pun cemburu. Keesokan harinya, badai salju menerpa Hokkaido. Setiap sudut kota dan jalanan ditutupi dengan salju hingga tak dapat dilewati. Tsubasa bingung kenapa di saat badai begini sekolah masih saja buka, kenapa nggak libur aja. Namun meskipun begitu, tekad Tsubasa untuk ke sekolah tak pernah pudar. Ia tetap berangkat sekolah walau badai menghadang. Yah, walaupun ujung-ujungnya KO juga karena nggak kuat jalan. Di saat ia terjebak di tengah-tengah salju, Fuyuki datang menghampirinya dan seketika mengajaknya untuk naik mobil bersamanya. Nah, tanpa disadari, di dalam mobil tersebut ada ibunya Fuyuki. Dan seketika langsung dia kaget Tsubasanya. Lah, ada mamanya toh. Terus ketika dilihat-lihat lagi, ibunya Fuyuki ternyata juga seorang Gyaru dong. Mana sama-sama cakep lagi kan? Ibunya Fuyuki menggoda Tsubasa dengan menjodohkannya sama anaknya yang dianggap mirip dengan suaminya waktu muda dulu. Tsubasa malu dan hanya bisa terdiam ketika dijodohkan. Lalu setelah itu tanpa sengaja Tsubasa berkata kalau mereka berdua, Fuyuki dan mamanya cantik, yang langsung membuat ibu dan anak itu terbengong. Lalu tak lama kemudian mereka pun sampai di sekolah. Ketika di kelas, Minami iri sama kedekatan Tsubasa dan Akino, yang semenjak kelas ski selesai, mereka berdua jadi lebih akrab. Nah, tak lama kemudian, Akino berkata untuk tidak menjadikan Minami sebagai patokan warga lokal, karena menurutnya sifatnya itu tidak mencerminkan warga lokal pada umumnya. Lu lihat aja sendiri coy, emang ada warga lokal yang bentuknya kayak gini? Lalu setelah itu, mereka bertiga pun hangout bareng ke kota Tobu guna belajar main game yang baru aja Akino beli. Yah, niatnya sih Akino cuma mau ngajak Tsubasa doang. Tapi dengan muka melasnya, Minami juga pengen ikutan. Ya udah, jadinya bertiga deh. Nah, setelah selesai main game, mereka bertiga pun pergi menelusuri kota Tobu. Dimulai dari membeli beberapa barang seperti alat-alat kosmetik, hingga foto bareng di foto booth. Malam harinya, ketika sedang fokus belajar, Minami tiba-tiba menelepon Tsubasa. Dan kalian tahu nelponnya di mana? Di kamar mandi dong. Tsubasa yang tadinya fokus belajar seketika panik dan kehilangan konsentrasi. Ya gimana nggak gagal fokus coba? Wong digoda kayak gitu. Ya auto salting lah. Lalu keesokan harinya, karena terlalu sering menggoda Tsubasa, Minami pun sampai lupa mengumpulkan PR. Alhasil, dia pun dimarahi Pak Guru hingga tertunduk lesu.
Oke guys, itu dia tadi alur cerita Dosanko Galwa Namara Menkoi episode 1 sampai 4. Nah, untuk episode 5 dan seterusnya di video yang berbeda ya guys. So, yaudah guys, sampai di sini aja alur ceritanya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.